Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Nandi Oktaviani. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai wacana tekstual dalam mata kuliah pragmatik. Nah, sebelum membahas mengenai wacana tekstual, teman-teman tahu tidak pengertian wacana itu sendiri? Menurut Alwi dan kawan-kawan dalam Cadis tahun 2019 halaman 42 menjelaskan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain untuk membentuk satu kesatuan berdasarkan definisi itu. Kita dapat memahami bahwa dalam wacana harus ada kalimat yang saling berkesinambungan untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Pemahaman mengenai wacana dapat dianalisis melalui analisis wacana tekstual dan analisis wacana kontekstual. Wacana tekstual merupakan wacana yang memiliki makna nyaris sama dengan apa yang ditulis oleh penulis atau diucapkan oleh pembicara. Nah, dalam wacana tekstual ada 4 karakteristik ragam bahasa yang dipakai. Sampai sini paham tidak apa itu wacana tekstual? Jadi, wacana tekstual adalah sebuah cara untuk menganalisis sebuah wacana. Nah, dalam menganalisis sebuah wacana menggunakan analisis wacana tekstual, ada 2 unsur nih teman-teman yang dianalisis dalamnya. Unsur apa aja sih? Yaitu yang pertama ada unsur gramatikal dan yang kedua ada unsur leksikal. Menurut Halliday, unsur gramatikal dan kohesi leksikal termasuk dalam penanda kohesi. Unsur gramatikal yaitu perpaduan antara unsur-unsur dalam kesatuan gramatikal. Nah, sedangkan unsur leksikal merupakan hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Nah, dalam unsur gramatikal ada 4 yang dianalisis, yaitu referensi atau pengacuan, substitusi atau penggantian, elipsis atau pelesapan, dan konjungsi atau penghubung. Nah, yang dimaksud dengan referensi atau pengacuan menjadi bagian dari kohesi gramatikal yang berkaitan dengan penggunaan kata atau kelompok kata untuk mengacu pada kata, kelompok kata, atau satuan gramatikal lainnya. Jadi, intinya referensi adalah pengacuan. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, referensi ini dibagi menjadi 2 bagian teman-teman. Ada referensi endofora dan referensi exofora. Nah, yang dimaksud dengan referensi endofora adalah apabila hubungan unsur yang diacu berada dalam teks, dan kalau referensi exofora yaitu apabila hubungan unsur yang diacu berada di luar teks. Jadi, kalau referensi endofora itu di dalam teksnya, sedangkan referensi exofora adalah di luar teksnya. Dan referensi endofora ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada referensi endofora yang anafora dan referensi endofora yang katafora.
Yang dimaksud dengan referensi endofora anafora adalah hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam teks yang menunjuk pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan referensi endofora yang katafora adalah mengacu pada sesuatu yang akan disebutkan sesudahnya. Jadi, jika anafora adalah di depan, katafora adalah di belakang. Anafora menunjuk pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya, dan sedangkan referensi endofora katafora adalah referensi yang menunjuk pada sesuatu yang telah disebutkan sesudahnya. Nah, perhatikan contoh berikut ya, teman-teman. Alia menulis novel lagi. Dia memang produktif. Dari kalimat contoh tersebut, ada dua kalimat. Kalimat pertama, Alia menulis novel lagi. Kalimat kedua, dia memang produktif. Di sini ada referensi endofora yang anaforis, di mana kata dia sebagai penunjuk kepada Alia yang telah dituliskan sebelumnya. Nah, perhatikan juga contoh yang kedua. Dengan sepeda motornya itu, Ahmad menelusuri kota Bogor. Di sini ada referensi endofora yang kataforis, di mana referensinya itu setelahnya. Menurut tipe objeknya, referensi itu dapat dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama ada referensi personal. Yang kedua ada referensi demonstrasi. Dan yang ketiga ada referensi komparatif. Nah, untuk referensi personal ditandai dengan pemakaian pronomina personal, misalnya saya, kami, kita, engkau, kamu, anda, kalian, dia, dan mereka. Kemudian jika referensi demonstratif atau demonstrasi ditandai dengan pemakaian kata ganti penunjuk, yaitu ini, itu, sana, situ, dan sini. Sedangkan referensi komparatif ditandai dengan pemakaian kata yang bernuansa perbandingan, misalnya seperti bagaikan, sama, identik, serupa. Kemudian ada substitusi atau penggantian. Substitusi adalah proses dan hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur dalam satuan yang lebih besar. Penggantian dilakukan untuk memperoleh unsur pembeda atau menjelaskan struktur tertentu menurut Ridho Laksana dalam Gufron tahun 2010 halaman 31. Jadi substitusi adalah sebuah kata pengganti agar kalimat dalam wacana tersebut tidak monoton dan tidak membosankan, tetapi tetap dalam pengacuannya. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada pembimbing skripsi, yaitu Bapak Irwan Siagian MPD. Atas bimbingan beliau, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kalimat kedua ada kata beliau. Kata beliau ini menggantikan substitusi Bapak Irwan Siagian MPD. Nah, perhatikan contoh berikut ya, teman-teman. Alia menulis novel lagi. Dia memang produktif. Dari kalimat contoh tersebut ada dua kalimat. Kalimat pertama, Alia menulis novel lagi. Kalimat kedua, dia memang produktif. Kemudian ada elipsis atau penghilangan atau pelesapan.
Nah, elipsis ini adalah proses penghilangan kata atau satuan-satuan bahasa lain yang dapat dimunculkan kembali dalam pemahamannya. Bentuk atau unsur yang dilesapkan dapat diperkirakan wujudnya dari konteks bahasa atau konteks luar bahasa. Perhatikan contoh berikut ya. Ada sebuah dialog, ayah berkata, adik sudah makan. Lalu adik menjawab, sudah. Lalu ayah berkata dan bertanya, kapan? Kemudian adik menjawab, tadi sepulang sekolah. Nah, ini adalah elipsis yang merupakan penggantian unsur kosong atau unsur zero. Nah, unsur zero itu unsur yang sebenarnya ada tetapi sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Tujuan pemakaian elipsis ini sih salah satunya yang terpenting untuk mendapatkan kepraktisan bahasa, agar bahasa yang digunakan menjadi lebih singkat, padat, dan mudah dimengerti dengan cepat. Seharusnya di kalimat adik menjawab itu, adik menjawab sudah makan. Kemudian ayah pun bertanya kapan makan, dan adik pun menjawab tadi sepulang sekolah. Apa yang adik lakukan setelah pulang sekolah yaitu makan. Jadi elipsis ini adalah contoh elipsis zero atau pergantian kekosongan. Kemudian ada contoh yang kedua. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan ketenangan ketika saya menghadapi saat-saat yang menentukan dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih Tuhan. Kalimat contoh kedua yang berbunyi terima kasih Tuhan sebenarnya merupakan kalimat elipsis. Ucapan tersebut muncul karena sesuatu yang termuat dalam kalimat sebelumnya, yaitu keyakinan bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan seterusnya kepada penulis tesis. Unsur yang hilang adalah subjek dan predikat. Kalimat tersebut seharusnya itu berbunyi, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan ketenangan ketika saya menghadapi saat-saat yang menentukan dalam penyusunan tesis ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Yang keempat ada konjungsi atau penghubung atau kata hubung. Nah, konjungsi adalah bentuk atau satuan bahasa yang berfungsi sebagai penyambung, rangkai atau penghubung kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan paragraf dengan paragraf. Contoh yang pertama, dia menangis dan anak-anaknya pun terseduh-seduh. Ada konjungsi penghubung yaitu dan yang dicetak tebal. Kemudian Pak Buhori sudah meninggal ketika dokter datang. Di sini ada konjungsi yang berpasangan. Saat ada kata sudah, kemudian digunakanlah kata ketika. Perhatikan contoh yang kedua ya. Kami tidak sependapat dengan dia. Meskipun begitu, kami tidak akan menghalanginya. Ini adalah konjungsi yang tidak bisa dipisahkan karena ada meskipun begitu. Perhatikan contoh yang ketiga. Mengkonsumsi kopi secara berlebihan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan karena mengandung kafein. Dengan demikian, mengurangi konsumsi kopi pun sangat dianjurkan. Minumlah kopi secara tidak berlebihan. Nah, konjungsi yang berada di dalam sebuah kalimat atau intrakalimat, antar kalimat, dan antar paragraf seperti pada contoh-contoh tadi yang sudah dipaparkan, masing-masing mempunyai hubungan yang menyatakan sesuatu. Setelah membahas unsur-unsur yang ada di unsur gramatikal, sekarang kita akan membahas apa saja sih yang ada di unsur-unsur leksikal. Nah, kohesi leksikal yaitu perpaduan bentuk dalam struktur kata. Kohesi leksikal yang dianalisis yaitu ada pengulangan atau reiterasi, kolokasi, dan koherensi. Pengulangan reiterasi ada 4, yaitu ulangan penuh. Contohnya, berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu.
Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tidak terbatas ini. Contoh yang dari ulangan dengan bentuk lain yaitu Hari Pahlawan diperingati setiap 10 November. Mereka adalah pejuang bangsa yang rela mengorbankan jiwa raga demi kesatuan negara Republik Indonesia. Jasa mereka selalu dikenang sepanjang masa. Kemudian ada ulangan dengan penggantian. Dalam rangka menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, warga setempat mengadakan kerja bakti. Nah, bagi putri yang sebagian besar membawa sapu, sedangkan yang putra membawa sabit. Tak ketinggalan pula nenek maupun kakek ikut serta meramaikan peringatan tersebut. Pengulangan dengan hiponim. Contohnya, setiap hari Anita menyiram bunga di taman. Bermacam-macam bunga, diantaranya mawar, melati, dahlia, dan anggrek. Kemudian ada kolokasi. Nah, kolokasi adalah sebuah pernyataan yang berpola dari khusus ke umum. Perhatikan contoh berikut. Bermula dari goresan ballpoint pada selembar kertas, namanya sekarang tenar. Dari lembaran-lembaran kertas tersebut digabung dalam satu buku. Buku tersebut menjadi perbincangan banyak orang karena banyak dimuat dalam majalah, koran, televisi. Nah, selanjutnya ada koherensi. Nah, yang dimaksud dengan koherensi adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untayan yang logis, sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya. Koherensi merupakan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat tersebut mempunyai kesatuan makna utuh. Contohnya, adik berkata, "Ayah, ada tamu." Kemudian ayah menjawab dan memerintah, "Buatkan minum." Dan adik pun menjawab, "Iya." Jadi dari kalimat perbincangan tersebut adalah ada kesatuan yang utuh ya. Gimana? Sudah paham kan teman-teman mengenai wacara tekstual? Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.